Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang Aidil, senior PMI di sini ya, dan rekan-rekan adik-adik. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bisa berkumpul, silaturahmi, dan berdialog, sharing pemikiran, diskusi, dan setiap hari kita selalu memikirkan bangsa kita ini ke depan seperti apa, terutama Islam agama kita. Saya merasa bangga melihat adik-adik ini dengan forum-forum seperti ini. Ini luar biasa ini. Ini harus diperbanyak, diperlebar terus. Sharing-sharing diskusi mengenai Islam ini, apalagi melihat kondisi sekarang ini kan, perpecahan-perpecahan, adanya macam-macam faksi Islam. Ini nggak lepas dari terjadinya degradasi nilai-nilai Islam di Nusantara. Tadi Adinda bilang kita mengupas mas perihal Islam dilihat dari ketokohan-ketokohan Minang ya, bicara tentang Minang. Tadi sudah dikupas sedikit. Termasuk tokoh pendiri bangsa. Termasuk pendiri bangsa, founding father kan, semua Islam. Semua Islam. Tidak ada yang tidak Islam kan itu, Bang. Tuh. Mungkin saya mau nambahkan dikit ya. Kalau setahu saya ini, Islam di Sumatera itu, abad ke-7 itu ada 2 titik. Yang pertama Syekh Barus, abad ke-7. Yang kedua, Pangeran Indrawarman, anak dari Raja Sriwijaya, yang dulu awalnya karena perdagangan, sering bersurat dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. Yang akhirnya beliau masuk Islam. Nah, ketika beliau masuk Islam, diusir dari Sriwijaya. Waktu itu Sriwijaya itu kan Buddha. Diusir, dia keluar, lari ke daerah Sumatera Barat. Dia masuk Sumpur Kudus, terus dia bikin kerajaan sendiri di pesisir Indrapuro itu kan. Nah, itu. Ini dua awal abad ke-7 itu, Dinda. Tapi secara kultural budaya Minang, leluhurnya orang Minang itu sudah mengenal Tauhid, sudah mengenal Samawi. Gitu. Dari perilaku budayanya, dari situs-situs yang ditemukan, contoh nih di Sumatera Barat itu di Menhir, ya Pak, di Mahek, peninggalan Menhir Megalitikum, ditemukan batu-batu itu zaman Megalitikum sebelum Masehi, ini prasejarah. Ternyata batu-batu itu adalah batu nisan, berarti itu adalah makam. Asia, kalau orang meninggal tidak ada dimakamkan, dikuburkan pada zaman itu. Budaya Asia itu kalau orang meninggal di zaman dulu itu, kalau nggak dibakar, dibuang ke sungai, ya kan? Atau ada yang diawetkan juga itu. Nah, budaya makam itu budaya dari sana, budaya Timur Tengah, ya kan? Yang berawal ketika anak Nabi Adam kan, ini maaf kalau saya salah nih, anak Nabi Adam yang ribut itu kan, ada burung mencontohkan terus makam kan gitu. Nah, di Sumatera Barat budaya itu sudah ada sejak zaman prasejarah, dan kultural matriarkatnya juga itu kan dari sana. Istilah-istilah filosofinya kayak datu, asal kata datu itu kan datu itu pemimpin dalam bahasa Ibrani, gitu. Jadi ketauhidan Samawi itu udah di Sumatera Barat itu sebelum Islam masuk sudah ada, dan itu sudah masuk ke dalam adatnya. Makanya ketika Islam masuk langsung connect dia. Dan sepakat beragama Islam itu memang di zaman Syekh Burhanuddin
sepakat Syekh Burhanuddin dengan kelompok adat Tigo Tengku Sejarangan, kalau di Minang bilang ada alim ulamanya, cedek pandainya, dan raja juga waktu itu, Bundukan Duang. Nah, itu membuat kesepakatan Islam itu agama orang Minang. Dari sanalah, dari kesepakatan itulah muncul istilah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mengatur, adat memakai. Mungkin kalau di Nusantara zaman dulu ya, cuman Minang yang payung tertingginya itu landasannya kitabullah, Al-Quran. Tapi dalam kesepakatan itu tidak juga membuang aturan-aturan adat yang tidak berseberangan dengan Islam. Contoh, dalam suku itu matriarkat kan, kalau Islam kan juga tidak ada larangan mengenai matriarkat, walaupun nasab ya kan. Tapi kan tidak ada larangan bahwa matriarkat itu tidak boleh di Islam, tetap dilaksanakan. Jadi kalau konteksnya bicara Islam Nusantara, ya Minang itu jelas menunjukkan bahwa Minang itu juga definisinya Islam Nusantara. Islam yang masuk ke Nusantara melalui pendekatan local wisdom, adat budaya, terjadi kompromi. Islam yang masuk ke wilayah Minang itu tanpa ada perperangan, konflik, tak ada. Cuma pendekatan budaya, semua sama lah. Jawa juga nggak ada Islam itu masuk di Nusantara dengan perang, nggak ada. Pendekatannya lewat budaya tadi. Kayak di Jawa kan kita bisa lihat ada wayang-wayang Islam atau apa gitu kan. Di Minang juga itu. Nah, dua ini digabungkan, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Itulah yang melahirkan tokoh-tokoh ulama di Minangkabau. Dan salah satu yang terakhir itu adalah gurunya almarhum kakek Gus Dur juga kan, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu kan. Imam besar di Masjidil Haram yang satu-satunya dari Indonesia kan, dari Nusantara. Setelah itu barulah lahirlah macam-macam lah ya kan. Bahkan saya dapat info kelompok Gus Dur juga ada darah dari Raja Ibadat Sempur Kudus. Di Lasem itu di samping makam Syekh Bonang ada makam Raja Pagaruyung Mahmud. Beliau itu kalau di Minang itu Raja Ibadat. Nah, itu juga salah satu leluhurnya Gus Dur. Saya pernah ngobrol itu, ada makanya Gus apa namanya adiknya yang meninggal kemarin, Gus Solah, kadang-kadang sering ke Sempur Kudus. Pak Imam Narawi waktu ke Sumbar juga yang dia datangi Sempur Kudus, karena dia tahu ada irisannya dengan keluarga Gus Dur gitu. Ya, artinya kalau kita bicara NU itu irisannya kuat ke Sumatera Barat sebenarnya. Cuman mungkin sosialisasinya yang agak kurang gitu. Nah, ini tugas-tugasnya adik-adik lah. Terutama kandidat ketua umum PBPMI dari Sumatera Barat nih kan. Gitu. Itu sedikit tambahan dari saya. Yaitu awal-awalnya itu pengembangannya seperti itu. Berlanjut sampai founding father asal Sumatera Barat. Itu sangat kental Islamnya. Termasuk Tan Malaka pun, dia seorang datuk. Besar di Surau. Semua anak Minang itu umur 9 tahun di zaman dulu. Umur 9 tahun dia sudah tidak tinggal di rumah gadang. Dia tinggal di Surau. Di tempat agama, di tempat adat, di tempat bela diri. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan suraunya dia bercocok tanam, belajar pertanian, belajar perdagangan. Nah itu. Makanya nggak heran dulu banyak muncul tokoh-tokoh Islam dari sana, karena semua output dari kaderisasi di Surau. Kalau di Minang itu. Ketika pemutarbalikan fakta mengenai Islam Nusantara oleh kelompok-kelompok, ya kalau saya bilang ini kelompok Islam baru lah yang baru masuk di Sumatera Barat.
Ikhwanul Muslimin, catat nanti bilang sama PKS tuh. Ya kan, Hizbut Tahrir, Salafi Soleh, PI. Mereka mengaku orang Minang, tapi dia tidak tahu Minang itu Islamnya seperti apa. Yang mereka bawa malah kultural, maaf ya, Timur Tengah kan Timur Tengah nggak semua Islam loh. Iya. Sampai berpakaiannya pun ya kan. Saya pernah bilang ke mereka itu, kamu tahu nggak pakaian yang kamu pakai itu? Abu Lahab juga pakai kayak gitu. Yang bunuh Umar bin Khattab juga pakaian kayak gitu. Itu pakaiannya budaya orang Arab, bukan Islam, saya bilang. Islam kita Nusantara punya ciri khas sendiri. Yang tadi itu sinergitas antara Islam dengan kultural tadi. Iya. Kita punya pakaian sendiri. Karena di Islam kan berpakaian tidak ada aturan bahwa harus seperti di Arab, enggak kan. Pakaian yang sopan, tidak auratnya tertutupi ya kan. Nah, ketika Pilpres kemarin ini digoreng ini barang ini nih. Kamu menyerang Islam Nusantara, berarti menyerang diri kamu juga. Iya. Minang itu Islam Nusantara loh. Luar biasa. Saya pernah diserang itu. Wah, Islam Nusantara dari mana? Nah, ini contoh. Suku kamu apa? Abang tanya kan? Iya. Kau suku apa? Ini bang. Apakah Islam itu matriarkat? Enggak bang. Islam apa? Nasab kan? Ya nasab. Kenapa kau masih pakai garis ibu? Dan tidak dilarang oleh Islam ya kan? Iya. Itu apa? Itu budaya tadi, tradisi tadi. Kesepakatan di Bukit Marapalam itu tidak membuang semua adat. Iya. Tapi adat yang tidak berseberangan dengan Islam, monggo. Itu hebatnya Islam, toleransinya. Itu hebatnya leluhur kita di zaman dulu. Salah satunya Syekh Burhanuddin kan. Iya. Banyaklah hal-hal. Kayak di kampungnya Bang Aidil ini. Saya tanya itu tabu itu apa? Apakah tabu itu Islam? Tidak, itu kultural, budayanya orang Minang. Cuman dimasukkan cerita-cerita Islam. Satu Muharram kan. Nah. Juga orang Minang kalau menyambut bulan puasa, ada istilah dia apa? Sebelum puasa ini apa Dinda? Balimau batu. Balimau. Mandi dengan limau yang wangi itu di sungai. Itu bukan Islam. Iya. Itu kultural tadi, tradisi tadi. Banyaklah hal-hal yang kalian pakai sekarang ini, itu nilai-nilai budaya yang disatukan dengan Islam. Nah, itulah Islam Nusantara. Dan Islam Nusantara itu bukan suatu agama, bukan, ini hanya identifikasi saja. Nah, di Indonesia itu dibikinlah suatu istilah, yaitu Islamnya Nusantara, karena ada pengaruh local wisdom ya kan. Nah, itu. Ketua MUI Sumbar, Gus Rizal Gahar, saya ajak ngomong kayak gitu, bisa ngomong dia. Nggak bisa ngomong dia. Bapak menyerang Kiai Ma'ruf dengan menyatakan Islam Nusantara sesat, sama aja membilang diri Bapak sesat. Karena kita ini orang Minang itu sebenarnya termasuk dalam karakteristik Islam Nusantara tadi. Itu dalam pertarungan politik kemarin itu tuh. Nah, saya sekarang berusaha untuk mensosialisasikan ini kemana-mana di Sumatera Barat itu. Nggak boleh, nggak ada. Dan sangat menyayangkan lah. Yang baru-baru ini masuk, dia udah merasa hebat lah, pintar lah. Itu. Karena pertarungan Pilpres. Tapi sekarang sih udah mulai cair, apalagi semenjak Pak Adius keliling Sumatera Barat kan. Dia lah. Mainnya slow. Kalau saya kan mainnya
Mainnya permukaan. Kalau dia mainnya setengah kamar. Kalau kata orang Minang bilik ketek. Nah, mengenai perbedaan-perbedaan di Islam itu saya cuma bilang aja. Apakah orang itu Allahnya beda, kitabnya beda? Enggak kan? Buat apa kita ribut-ribut? Lawan kita bukan Islam, lawan kita di luar Islam. Urusan benar nggak benar itu masing-masing. Kalau kata Tan Malaka bilang kan, dia dapat Allah, saya seorang Muslim katanya. Tapi dalam berpolitik saya seorang komunis. Nah, saya terus terang melihat ajaran-ajaran Islam yang baru-baru ini udah nganggap dirinya kayak Tuhan. Nah, saya ingat nih Bang Adil, waktu saya pulang kampung, baru saya mendarat di sana, duduk di warung di Lapau. Kapir katanya. Orang kapir tiba katanya. Orang kapir datang katanya. Saya langsung jawab, hebat, udah jadi Allah, sudah tahu dia mana manusia yang kafir nggak kafir, dosa nggak dosa. Bilang, kau udah jadi Allah, gue bilang. Ini perilaku gini nih yang, wah ini, kalau saya nggak setuju lah, nggak sepakat saya. Nggak ada satupun manusia bisa menilai dosa pahala orang, nggak ada. Ini rahasia Allah semua. Kita bilang dia kafir dari kita, ternyata pas di akhirat nanti dia masuk surga, kita masuk neraka, kan kacau kan? Itu rahasia Allah semua, nggak ada. Makanya saya bilang, dia bilang, kamu kafir, wah udah jadi Allah, hebat kamu. Dan di Islam nggak ada menyakiti orang. Apalagi ketika kita bicara Minang, di Minang itu petata petiti filosofinya itu kalau menyerang orang tuh nggak pernah langsung. Iya. Halus banget. Bahkan kalau datuk-datuk itu di dalam rumah, saya masih ingat loh datuk saya itu. Dia kalau nyindir orang tuh dengan gerakan tubuh aja, misalnya, nah itu dia udah, kita udah langsung siap gerak aja tuh. Atau dia gini kan, saking halusnya budaya Minang. Dan itu kan sebenarnya Islam juga kan, nggak boleh nyakiti orang kan. Nah, warisan-warisan seperti ini nih dikikis ini sama kelompok-kelompok baru ini. Ya. Dia bawa gaya Timur Tengah, nggak bisa lah. Mungkin karena saking kita santunnya di Nusantara ini, Dinda. Makanya Allah itu turunkan Rasulnya di sana, bukan di sini. Nggak ada cerita di Nusantara ini kayak macam Umar bin Khattab, ya kan, anak kandungnya dia bunuh kan, nggak ada. Ini kok menurut saya ya. Makanya saya waktu ketemu kelompok-kelompok itu, ya maaf aja ya, nggak semua juga ya. Adalah yang kemarin kan, saya ini turunan Rasulullah. Emang kalau turunan Rasulullah kenapa? Saya bilang, paman Rasulullah aja masuk neraka. Saya bilang. Ya kan Indah. Dan itu sifat sombong itu. Islam itu kan semua manusia sama di mata Allah. Tidak ada kasta-kasta di Islam. Kalau mau kasta-kasta ya agama Hindu lah. Ada Brahmana, Ksatria kan gitu. Di Islam nggak ada. Nah, ini yang harus kita bentengi nih, saudara-saudara kita di bawah. Nah, perbedaan-perbedaan tadi itu. Tapi ya kita kasih kesadaran lah. Udah urusan ente, yang penting kita satu ke depan. Harapan saya itu sih ke depan ya. Kalau bicara politik nih Bang ya. Dan yang lebih gila lagi waktu perihal polemik FPI. Masih bolehkah FPI di Indonesia? Kan gitu pertanyaannya. Saya pernah diajak diskusi itu. Saya bilang gini. Saya bingung lihat Indonesia ini. Muslim itu mayoritas. Mungkin ada 85% ya. Dari 265 juta. Kok bisa ada namanya ormas itu Front Pembela Islam di negara mayoritas Islam? Kok
bisa ada. Kalau suatu negara yang minoritas Islam bolehlah ada front pembela Islam. Ini negara mayoritas dan persennya juga tinggi kan. Bukan 60% ini barang, 85% tidak. Iya, lebih lah. Hah? Nggak perlu ada front pembela Islam. Satu aja kita dicolek masalah agama ini langsung keluar ini parang ini. Iya kan? Nah, ini lucunya saya bilang itu ya Bang. Gerakan aksi bela Allah. Allah nggak perlu dibela. Kok Allah dibela? Allah gini doang, hancur kita. Nggak ada Allah dibela. Yang dibela itu diri kita. Nah tadi yang Adinda bilang tadi, diri tadi. Silet kaji diri tadi. Dan saya berharap NU itu masif gerakannya untuk mengikis yang kayak tadi itu. Saya nggak bilang mereka gimana ya salah, tapi mereka agak lupa kali ya. Karena tadi itu dia yang tidak menguasai karakter buildingnya itu tidak dibangun oleh adat tadi. Sama adat Minang yang adat pesan di syarat-syarat pesan di Kitabullah tadi Dinda. Iya. Dan terus terang saya akui di Sumatera Barat itu sekarang mengalami degradasi adat. Iya. Itulah penyebab utamanya. Sehingga mundur juga ya. Mundur muncullah yang kayak tadi itu.